Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titik Fitriani sebagai Kepala Sekolah TK Kartika Jaya, Desa Akediri, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Saya akan berbagi praktik baik tentang pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka yang sudah saya lakukan di Kabupaten Halmahera Barat. Berdasarkan pengiriman progres Dapodik di Kabupaten Halmahera Barat, PAUD formal pada TK berjumlah 119 sekolah. PAUD non formal yaitu pada kelompok bermain berjumlah 20 sekolah dan pada SPS atau satuan PAUD sejenis berjumlah 3 sekolah. Total keseluruhan berjumlah 142 sekolah, meskipun ada 8 sekolah yang tidak aktif dalam sinkronisasi Dapodik. Dari 134 sekolah yang aktif, ada 7 sekolah termasuk di dalamnya TK Kartika Jaya sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan sudah pasti menggunakan kurikulum Merdeka di sekolahnya sebagai acuan pembelajaran. Di luar dari itu, hanya ada sekitar kurang lebih 10% yang sudah melakukan pendaftaran mandiri belajar untuk implementasi kurikulum Merdeka melalui platform Merdeka Mengajar. Dalam praktik baik implementasi kurikulum Merdeka ini, saya berperan sebagai narasumber. Selain sebagai narasumber, saya juga mendampingi guru-guru dalam kegiatan pengembangan diri. Saya merasa bahwa praktik baik ini penting karena meskipun sudah ada yang melakukan pendaftaran mandiri belajar implementasi kurikulum Merdeka, namun masih sangat kurang keaktifan dalam mempelajari kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Dan bahkan hanya sampai pada pendaftaran saja dan tidak ada tindak lanjut untuk pelaksanaannya. Ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan praktik baik saya. Tantangan yang pertama adalah minimnya dukungan dari dinas yang membidangi PAUD. Yang kedua adalah semangat belajar guru yang masih rendah. Guru-guru belum menunjukkan sikap antusias dalam menyikapi adanya kurikulum Merdeka, masih acuh dengan adanya perubahan kurikulum dan perkembangan dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, minimnya peralatan IT di masing-masing sekolah, bahkan hanya sekitar 10% sekolah yang ada laptop. Yang keempat adalah keterbatasan guru-guru dalam pemanfaatan IT. Guru sebagian besar masih kesulitan dan belum bisa mengoperasikan laptop. Kelima, jarak tempuh jauh. Jarak tempuh juga menjadi alasan karena lokasi kegiatan hanya dipusatkan di tempat yang berada di kawasan kabupaten. Yang terakhir adalah narasumber belum mempunyai perangkat LCD proyektor sebagai peralatan pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka. Dari berbagai tantangan di atas, saya menyikapinya dengan berbagai langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah saya melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang PAUD di Dinas Pendidikan untuk meminta izin atas pelaksanaan kegiatan pengimbasan yang akan saya lakukan. Yang kedua, pengimbasan dengan prinsip 3M. Prinsip 3M ini saya terapkan pada diri saya dan saya imbaskan ke rekan-rekan guru agar bisa diterapkan juga pada diri mereka. Prinsip 3M adalah yang pertama, mulai dari diri. Menerapkan pada diri bahwa untuk melakukan perubahan, untuk pengembangan diri harus didasari dari niat, semangat, motivasi, dan keikhlasan dari diri sendiri untuk berkomitmen untuk mau belajar dengan ilmu yang baru untuk menyesuaikan dengan perubahan pada perkembangan dunia pendidikan. M yang kedua adalah mulai dari sekarang. Menerapkan pada diri bahwa bertransformasi pada pembaruan segala informasi dan tindakan harus dimulai dari saat ini dan secepatnya.
Karena jika terbiasa dengan menunda-nunda atau selalu berada pada zona yang nyaman, maka akan ketinggalan dan akan banyak susulan perkembangan-perkembangan lainnya. M ketiga adalah mulai dari hal kecil. Menerapkan pada diri bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar harus dimulai dari hal kecil dan mungkin bahkan dianggap enteng. Namun, hal-hal kecil dan sederhana itu yang nanti ketika dibiasakan akan berkembang menjadi sesuatu yang besar. Langkah yang ketiga yaitu penggunaan HP Android untuk menjadi salah satu solusi dalam permasalahan keterbatasan IT. Untuk solusi penggunaan laptop, maka mengingat sebagian besar masih belum bisa mengoperasikan laptop, maka saya meminta persetujuan dari masing-masing ketua gugus untuk menyisipkan kegiatan pelatihan IT secara terjadwal dalam setiap pertemuan gugus PAUD. Yang keempat, melakukan kunjungan ke masing-masing kecamatan yang difokuskan pada satu titik lokasi agar memudahkan jangkauan guru-guru untuk dapat hadir dan mengikuti kegiatan pengimbasan. Yang kelima adalah berkoordinasi dan bekerja sama dengan rekan kepala sekolah sesama sekolah penggerak untuk meminjam alat pendukung kegiatan pengimbasan, yaitu LCD proyektor. Selain itu, saya juga melakukan koordinasi dengan ketua gugus agar bisa berusaha menyediakan peralatan pendukung melalui koordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk izin menggunakan LCD proyektor dan fasilitas pendukung lainnya. Hasil dari pengimbasan yang sudah saya lakukan mendapatkan respon positif dari Kepala Bidang PAUD dan PNFI Kabupaten Halmahera Barat, pengawas TK, dan rekan-rekan guru pada beberapa kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat yang sudah saya lakukan pengimbasan. Hasil dari pengimbasan tersebut adalah 1. Di beberapa gugus sudah dijadwalkan secara rutin dalam pertemuan akan melakukan kegiatan penyusunan KOSP dan masing-masing sekolah wajib mengikuti untuk belajar menyusun KOSP sekolah di tempat tugasnya masing-masing dan juga menyisipkan kegiatan pelatihan IT tingkat dasar kepada guru-guru yang belum bisa mengoperasikan laptop. Yang kedua, guru-guru antusias dalam kegiatan pengimbasan. Dibuktikan dengan adanya rasa ingin tahu dan ingin maju melalui berbagai pertanyaan yang diajukan dan berkeinginan untuk dapat dilaksanakan kembali kegiatan pengimbasan meskipun dengan topik yang berbeda di waktu-waktu berikutnya. Yang ketiga, dengan adanya pengimbasan, maka sudah ada peningkatan kinerja di sekolah-sekolah dengan dibuktikan data progres pengaktifan akun belajar ID dan pemanfaatan di PMM. Selain itu, data progres pengisian PPD dan Sulingjar juga meningkat. Artinya, sudah mulai ada pergerakan kenaikan progres dalam penyesuaian perkembangan di dunia pendidikan, khususnya di PAUD. Saya berharap melalui praktik baik yang saya sudah lakukan bisa menginspirasi rekan-rekan guru untuk mau melakukan inovasi diri dengan adanya penerapan prinsip 3M, yaitu mulai dari diri, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal kecil. Saya atas nama Ketua Gugus Kecamatan Sahu mengucapkan terima kasih atas pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka oleh Ibu Titi Fitriani karena sangat bermanfaat bagi kami guru-guru di Gugus PAUD Kecamatan Sahu dalam pengembangan diri sehingga dapat meningkatkan kualitas sebagai guru PAUD. Semoga praktik baik yang sudah saya lakukan dapat menginspirasi rekan-rekan guru khususnya di Kabupaten Halmahera Barat sehingga dapat maju bersama untuk bertransformasi menjadi guru hebat, guru cerdas, guru yang berinovasi untuk wujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.